perjuangan, dan setiap perjuangan pasti membuahkan hasil. Tidak ada orang sukses tanpa perjuangan. Nah itu, teruslah berjuang. Hidupmu bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Iya, di sini banyak sekali kue-kue khas Sulawesi, termasuk ini adalah dodol, ya. Saudara nikmati di Koko Bakery. Shalom saudara, hari ini saya lagi berada di Kota Palu dan ada banyak hal di Kota Palu yang luar biasa, termasuk ada banyak orang-orang sukses di Kota Palu, ya, dan Palu ini menyimpan banyak cerita. Dan hari ini saya sudah bersama dengan hambanya Bapak Yohanes Wikarta. Kalau saudara berkunjung ke Kota Palu, lalu saudara tidak datang ke Koko Bakery, itu toko yang paling terkenal di Palu, toko roti itu rasanya belum lengkap, ya, jadi harus mampir. Nah, hari ini saya bersama dengan ownernya. Kita mau dengar nih kiat-kiat sukses yang saya yakin dan tahu pasti bahwa tidak ada orang dilahirkan tuh langsung sukses, semua butuh perjuangan. Ya, selamat siang Bapak Yohanes Wikarta. Ya, bisa melambai kepada Debbie Basir TV. Ya, selamat siang juga para pemirsa nonton. Iya, di Debbie Basir TV Pak, ya. Ini kita mau jadi berkat nih buat semua orang nih Pak. Jadi saya mau bertanya-tanya sedikit nih Pak Yohanes, ya, apakah memang orang asli Palu? Ya, saya sebetulnya bukan orang asli dari Palu. Ya. Asli saya ada kelahiran dari Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Cilacap. Iya. Dan saya sekolah SD di Jawa Tengah. Oh. Lalu kemudian SMP di Jawa Barat. Oh. Dan saya SMA dan kuliah di Jakarta. Oh. Jadi dari berbagai penjuru ya Pak. Dari SD, SMP, SMA lain sendiri ya memang. Ya. Jadi sejarahnya memang saya berpindah-pindah, tapi tidak dengan orang tua. Saya setelah lulus SMA, lalu kemudian kuliah, lalu kemudian saya ke Bandung. Ya, selama kurang lebih sekitar 9 bulan, lalu kemudian saya ke Palu. Ceritanya ke Palu itu gimana Pak? Memang dapat mimpi atau punya kerinduan? Karena orang bilang di Palu tuh sakit loh Pak. Iya. Jadi di Palu itu di tahun 97 awal itu saya diutus dalam satu pelayanan. Pelayanan ya. Di satu gereja, dan pada waktu itu saya masih seorang anak muda yang sebetulnya punya impian begitu banyak Tapi pada waktu itu di tahun-tahun 90-an itu saya ditawarin untuk kerja
atau Pelayanan. menjadi seorang full timer. Oh. Dan pada waktu itu memang jadi sejak SMA Iya. saya menangkap dalam panggilan hidup saya itu adalah mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Ya, mau melayani Tuhan, yang pada waktu itu saya sudah sempat juga bekerja di satu perusahaan kartu kredit. Ya. Nah, pada waktu itu tahun 90-an itu kartu kredit belum Sesuatu yang wow iya, yang gitu. wow gitu. Masih baru, pada ya. waktu itu setelah saya di training, Iya. lalu kemudian saya diterima. Oh. Dan pada waktu saya sudah berangkat kerja hari pertama pakai dasi, pakai sepatu, Iya. dan akan pergi ke satu perusahaan untuk prospek. Dan pada waktu itu saya tidak mengalami satu namanya sejahtera. Dan sejak itu saya berangkat dari rumah. Pada waktu itu saya tinggal di Pondok Gede dan saya nggak sampai ke kantor. Oh. Dan Hari pertama itu? Hari pertama. Wow. Ada satu pergumulan berat. Ya mungkin banyak orang punya impian pada waktu itu, dapat kerjaan siapa baru. yang pengen dapat kerja dan diterima. Dan pada waktu itu setelah saya lamar kerja di 3 perusahaan, semuanya diterima. Wow. Gitu. Dan buat saya mungkin bisa dikatakan satu jalan yang mulus. Iya, tetapi pergumulan saya untuk Iya. melayani Tuhan itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Jika saya nggak sejahtera, dan saya putuskan saya tidak mau lagi bekerja dan saya mau melayani Tuhan. Wow, luar biasa ya saudara. Hari pertama loh, hari pertama sudah nggak sejahtera, nggak sreg. Dari sini kita bisa melihat, mengambil satu nilai bahwa orang yang berserah sama Tuhan tuh benar ya Pak. Jadi Alkitab tuh bilang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, itu benar banget. Nah terus setelah sampai di Palu itu akhirnya, karena diutus itu ke Palu, nah, di Palu itu apakah langsung bisa sukses seperti sekarang ini? Ya, jadi setelah saya memutuskan untuk tidak bekerja dan saya pergi ke Bandung di sana dengan di satu gereja dan saya melayani, ya, dan terakhir itu ditawarin untuk memilih mau full timer atau bekerja. Setelah saya memutuskan pada waktu itu, selama 3 hari setelah saya berdoa puasa, saya ambil keputusan ya sesuai dengan panggilan sejak dari saya SMA, maka saya ambil full timer walaupun gajinya itu sangat jauh. Sangat jauh. Pada waktu tahun 90 itu gaji pertama di satu perusahaan itu saya ditawari sekitar 500.000. Tetapi full timer hanya 75.000. Aduh. Jadi tapi ada satu kepuasan, saya tidak merasa Kecil hati. merasa berkekurangan. Dan sejak justru ketika ambil keputusan saya untuk melayani Tuhan, dompet saya nggak pernah kering, nggak pernah kosong sampai sekarang. Gitu ya. Makanya saudara, kalau dihitung secara hitungan matematika ya, gaji waktu itu 500.000 dengan 75.000 itu lebih besar 500.000 loh. Tapi ngambil yang 75.000 dompetnya tidak pernah kosong. Itu namanya berkat sorgawi ya. Terus akhirnya Pak setelah di Palu itu bisa cerita nggak awal di perjuangan Jadi, di Palu? setelah saya diutus untuk satu pelayan di Palu, ya tidak serta merta saya melayani sebagai seorang hamba Tuhan yang masih muda. Dan pada waktu itu Palu belum seperti sekarang, yang maju, yang sudah cukup berkembang. Ya, Palu masih sangat sepi dan menurut saya masih jauh tertinggal. Karena pertama saya dari Jakarta, lalu ke Bandung, lalu ke Palu. Jadi turun terus secara sepi ya. Apa namanya? Semuanya lah ya. Ya, turun secara mungkin orang mengadu nasib semua ke Jakarta atau ke Bandung. Saya justru malah keluar dari Pulau Jawa gitu. Bahkan orang tua saya katakan itu sih transmigrasi dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang pada waktu saya diutus di sini, saya punya prinsip bahwa kalau Tuhan beserta dengan saya, ya, kalau Tuhan menyertai saya, dimanapun tempat Tuhan utus saya, pasti Tuhan akan buka jalan buat kehidupan saya. Itu yang saya pegang dari awal. Bahkan kalau saya bicara tentang firman Tuhan, dalam Yesaya dikatakan
Bahkan Tuhan bisa mengubah padang gurun pun bisa diubah menjadi taman yang indah. Nah, pada waktu saya berangkat ke sini, saya tidak naik pesawat karena harga pesawat sangat mahal. Dan dari gereja tidak bisa membelikan itu, saya naik kapal Kambuna ekonomi. Berapa hari itu, Pak? Itu 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam terapung-apung di atas kapal laut gitu ya. Itu sekarang kapalnya juga sudah tidak ada. Nah, pada waktu datang ke sini, saya juga tidak ada keluarga, tidak ada saudara, tidak ada sahabat karib, dan betul-betul bergantung dengan Tuhan. Hanya saya percaya kalau saya dengan Tuhan pasti tidak akan pernah berkekurangan. Dan saya tinggal di satu tempat jemaat dan menginap di sana mulai dengan satu pelayanan. Cukup lama dalam pergumulan, ya, yang hidup memang pas-pasan, tapi pada waktu saya melayani sudah Tuhan mulai cukupkan dan cukupkan. Tapi dalam proses pelayanan itu saya pada waktu masih single sudah berkecukupan, tapi begitu saya berumah tangga dan di situ menjadi satu pergumulan baru. Karena keluarga atau istri saya punya keluarga adalah orang-orang bisnis semua. Dan itu menjadi satu pergumulan tersendiri. Karena pandangan orang-orang bisnis, mau nikah sama pendeta makan apa gitu. Sama pendeta itu mau makan apa. Gitu ya. Tapi saya punya iman, pasti kita akan makan nasi. Bahkan firman Tuhan katakan, ya, anak cucu Abraham itu tidak akan minta-minta roti. Itu yang saya pegang. Semua melangkah dengan berpatokan, berpegang teguh pada firman Tuhan. Itu yang menguatkan saya. Ada kiat-kiat apa, Pak, mungkin yang bisa disampaikan supaya orang-orang itu juga, sekarang itu banyak anak-anak muda yang kepengennya instan ya. Kalau mendengar tadi perjuangannya Pak Yohanes dari kota metropolitan akhirnya datang ke Bandung terus ke Palu, dan itu turun terus secara ini ya, secara pergaulan, secara apa, semuanya itu benar-benar nggak mampu, tapi mengikuti tuntunan Tuhan. Dan pasti ya tadi udah dibilang datang ke Palu ini benar-benar nggak ada sapa-sapa ya Pak ya. Tidak punya apa-apa, cuma punya iman Tuhan. Dan Tuhan. Cuma punya Tuhan tuh ya, tapi dahsyat banget. Dan sekarang saya tahu saudara kehidupan beliau ya, karena dulu juga saya tahu ya Pak ya. Dari waktu masih pelayanan di Palu belum menikah juga saya tahu kehidupan Pak Yohanes ini, dan sekarang sudah bergerak di beberapa ya bisnis saudara ya, dan bagaimana Tuhan membuka semuanya itu luar biasa. Nah Pak, mungkin ada kiat-kiat bagaimana sih supaya kita ini bisa terus berjuang ya untuk mengubah nasib, karena saya percaya ya Pak, nasib itu kita yang buat ya, bukan Tuhan yang buat kan. Jadi kalau bicara kiat-kiat menjadi seorang yang berhasil itu buat saya pertama diawali dari sebuah visi atau mimpi ya. Bahwa sebetulnya dasar pertama begini, ada satu konsep dalam pribadi saya bahwa kalau orang lain bisa, saya juga pasti bisa. Konsep yang sederhana ini ya, walaupun mungkin konsep itu masih ada di pikiran, tapi segala sesuatu buat saya bisa dipelajari. Siapa yang mau belajar pasti bisa. Termasuk juga di dalam berusaha, berwirausaha swasta atau mungkin berbisnis. Background saya bukan seorang pebisnis, seorang hamba Tuhan murni. Tapi istri saya adalah punya keluarga orang-orang semua yang berbisnis, sehingga sekalipun saya menjadi seorang hamba Tuhan, jadi ketika saya melihat ada peluang bisnis dan itu muncul, saya mau belajar. Ketika saya belajar dan saya terus mau mencoba buka suatu usaha ya. Nah, ketika saya buka satu usaha dengan istri saya, maka di sisi lain bahwa memang pada waktu itu kota ini belum besar persaingan seperti sekarang, dan saya melihat peluang pada waktu itu. Jadi peluangnya sebetulnya ini juga satu kunci, karena istri saya itu suka bikin roti. Menurut saya hal yang harus dilakukan adalah
bukan kita mencari usaha yang lain, ya udah, bikin tapi roti talenta, karunia yang ada, itu harus dikembangkan. Amin. Nah pada waktu itu dan konsep dasarnya itu sehingga memulai dari yang kecil, ya, memulai dari yang kecil. Nah yang paling sulit adalah ya banyak orang itu tidak pernah mau memulai. Nah itu dia nih. Ya saya mau tanya nih saudara, tadi saya tertarik Pak Yohanes bilang memulai dari yang kecil. Kalau yang sekarang orang tuh mau langsung memulai dari yang besar. Ya dan ini tadi kata-katanya bagus sekali. Kadang banyak orang yang memulai aja nggak berani Pak. Ya memulai aja nggak berani. Nah, apakah Pak Yohanes memang dari dulu sudah ada modal untuk usaha atau apa, punya modal ratusan juta atau gimana Pak? Jadi dasarnya tadi adalah kita mau berani melangkah. Ada banyak orang punya impian, tapi nggak berani. Punya angan-angan, punya cita-cita, tapi tidak mau, tidak berani untuk memulai. Saya punya konsep pada waktu itu, saya katakan istri saya juga takut. Kita sebetulnya kalau bicara dengan modal, kita nggak punya modal sebesar yang mungkin diharapkan ya, yang dibutuhkan pada waktu itu. Karena pertama kami waktu buka bakery, Koko Bakery itu modalnya sebetulnya cukup besar, miliar. Tapi karena memang kita sudah dari awal sudah membangun ruko terlebih dahulu, jadi modalnya itu tidak sekaligus, sudah ada bangunan, lalu kemudian yang berikutnya adalah kita punya keberanian untuk melangkah, memulai. Jadi saya pada waktu itu nggak punya sebesar itu modal, dan istri saya juga pada waktu awal mulai kita soft opening itu penuh dengan pergumulan karena uang yang ada di tangan itu tidak mencukupi untuk bicara tentang modal. Kita betul-betul orang bilang itu modal dengkul ya. Modal dengkul berarti bukan hanya sekedar tapi modal kita berlutut, mungkin ini berlawanan dengan hukum ekonomi ya, karena impossible. Jadi kita memulai dari yang kecil, apa yang ada, ya, dan kita mulai membuka bakery gitu loh dengan yang ada. Dan setelah kami buka juga tidak langsung booming. Nggak langsung laku nggak langsung laku. Jadi omsetnya dari mulai 1 juta turun 700.000, turun 500.000, tetapi setelah itu lewati masa-masa itu dalam beberapa minggu, lalu kemudian di bulan berikutnya sudah mulai naik dan naik terus sampai sekarang menjadi satu perusahaan yang sudah punya nama di kota ini. Iya, saudara, saya melihat luar biasa sekali ya, dan maksudnya sekarang ini Pak Yohanes ini sudah menjadi salah satu juga ya bisa dibilang orang yang punya nama dan memang berhasil di dalam bisnisnya gitu ya. Yang tadinya benar-benar datang ke Palu dengan tangan kosong, nggak punya apa-apa, cuma iman tok. Sekarang ya sudah luar biasa sekali. Dan ini Pak, setelah Bapak diberkati begini, apakah dari awal itu bekerja diberkati lalu wah seneng sudah memperkaya diri bisa beli apa-apa, atau ada hati Tuhan yang ditaruh ke Bapak itu buat apa gitu Pak, kekayaan yang sudah Tuhan percayakan? Saya punya konsep dasar awalnya sebetulnya tidaklah ingin menjadi orang kaya atau dengan kata lain sukses mungkin digambarkan seperti orang-orang pada umumnya gitu ya. Tapi yang penting cukup itu sudah bersyukur. Tapi ketika saya dalam pelayanan dan pelayanan masih dalam perintisan, butuh begitu dana bahkan saya melihat kebutuhan-kebutuhan pelayanan yang saya lihat justru di gereja itu begitu besar sebetulnya kalau saya melihat gitu ya. Tapi dengan keadaan kami pada waktu itu masih perintisan tidak memungkinkan gitu loh. Jadi saya pada waktu itu berpikir bahwa nggak ada yang support dana, nggak ada yang support dana dan sebagainya. Bukan berarti Tuhan tidak atau Tuhan berkekurangan, bukan Tuhan kurang kaya. Tapi saya punya prinsip bahwa saya jadi seorang hamba Tuhan tidak mau bawa-bawa amplop, minta sumbangan, proposal.
sepertinya justru di situ menyatakan bahwa seolah Tuhan itu tidak mampu, sanggup, tidak sanggup, tidak kaya. Sehingga pada waktu itu saya berpikir bahwa dengan saya membangun suatu usaha bisnis, atau bisnis, walaupun mungkin pada waktu itu banyak saya juga tidak disenangin dari kalangan-kalangan mungkin hamba-hamba Tuhan, pendeta, karena masa pendeta bisnis. Tapi Pak kayaknya lebih bagus pendeta berbisnis ya Pak. Jadi dari pendeta membangun bisnis untuk mencukupi kebutuhan gereja, bukan pembisnis membangun gereja untuk mencukupi. Jadi bukan bisnis bukan di gereja, bisnis dalam gereja, atau gereja dibisniskan. Atau gereja dibisniskan, nah itu yang bahaya. Jadi ini menurut saya konsep ini saya juga mau menjadi contoh bahwa Alkitab mengajarkan juga untuk kita bekerja gitu loh. Nah, kenapa kita seorang pelayan hamba Tuhan tidak bisa bekerja? Kita diberikan kekuatan, diberikan kemampuan. Kalau bisa, kenapa tidak? Gitu ya. Justru dari berkat itu bisa support pelayanan. Nah, sejak itu saya punya konsep, maka saya mulai membangun satu usaha. Dan setelah saya mengerti dari usaha ini, justru kami mengcover pelayanan. Pelayan kami tercover, bahkan dari gereja yang punya visi 40 gereja cabang, 2 gereja satelit pada waktu itu. Dan Tuhan bicara, uang dari mana Tuhan? Siapa yang akan membangunnya? Tuhan katakan, kamulah yang membangun. Nah, sejak dari situ saya sampaikan ke istri, dan anak saya juga mengerti bahwa kami dipanggil Tuhan, diangkat Tuhan, bahwa ketika kami diberkati bukan untuk diri kami sendiri. Jadi kami beli tanah, bangun gereja di desa-desa. Ini visi kami, sehingga visi yang 40 gereja cabang, 2 gereja satelit, dengan visi 10.000 jiwa lebih. Dan inilah yang membuat kami sekarang, kalau kami mungkin untuk kesenangan diri sendiri, untuk memperkaya diri sendiri, kami sudah cukup berkelimpahan. Tapi kita tidak hidup untuk itu. Kita punya tujuan yang jelas, bahwa berkat yang Tuhan sediakan lewat usaha ini akan dipakai untuk kerajaan Allah. Amin. Iya, jadi saudara, saya melihat kisah hidup dari Pak Yohanes ini. Tadinya beliau adalah seorang hamba Tuhan yang ditaruh Tuhan untuk membangun gereja di Kota Palu ini. Tetapi dalam perjuangannya tidak mudah. Ternyata waktu membangun gereja itu butuh dana yang besar, butuh pengeluaran yang besar. Lalu Tuhan menaruh hati untuk mereka membangun usaha, dan melalui penyertaan Tuhan juga Tuhan memberkati usaha mereka, suami istri. Dan saudara, ketika mereka diberkati, kalau saya bilang berkatnya itu udah lebih dari cukup ya. Sebenarnya buat beli jet pribadi kayaknya bisa juga. Cuma Pak Yohanes dan istri ini punya satu kerinduan. Jadi di Palu mereka ini adalah gembala sidang satu gereja, dan sekarang punya visi 40 gereja di desa-desa dan sudah terbangun beberapa ya Pak ya. Udah 5 yang terbangun, dan itu di sini dari kehidupan mereka saya melihat mereka menjadi berkat dari bisnis itu untuk membangun kerajaan Allah. Jadi bukan berbisnis dalam gereja sekarang itu banyak orang berbisnis dalam gereja, tetapi ini mereka berbisnis, dari hasil bisnis itu mereka membangun kerajaan Allah. Dan bukan cuma itu, saya dengar di beberapa desa yang sudah mereka bangun tuh tercukupi gembala-gembalanya diajari juga cara misalnya nanam sayur, nanam apa lalu dijual. Jadi pendeta itu nggak meminta-minta karena selama Tuhan kasih kita karunia, benar. Dan saudara, luar biasa kisah inspiratifnya Jadi tidak semua orang terpanggil, saya harus pendeta yang cuma duduk-duduk nunggu-nunggu, enggak, tapi luar biasa dan jadi sekarang apa nih Pak, pesan-pesan buat yang mendengarkan yang mungkin ada sekarang yang lagi berpikir, saya ini tidak ada kerjaan, saya ini lagi begini, yang hanya meratapi nasib dan menuduh Tuhan menciptakan dia itu sebagai orang yang miskin. Gimana menurut Bapak? Ada 3 hal yang saya mau berikan Yang pertama, bagi orang yang mungkin belum punya keberanian untuk berusaha, yang saya tahu bahwa Tuhan itu
tidak pernah memberikan roh ketakutan. Amin. Kenapa kita nggak pernah berani untuk melangkah? Tapi untuk memulai satu usaha yang harus dipastikan adalah apa dan seperti apa usaha yang akan dirintis. Dan itu pastikan itu kalau orang sudah di dalam Tuhan itu berdoa. Sampai minta tanda sampai berdoa. Dan ketika sudah tahu melangkah, melangkah, coba ya. Dan ada orang yang seringkali berpikir takut gagal. Dan konsep dalam diri saya adalah tidak ada seorang yang sukses itu yang tidak pernah gagal. Semua orang pernah mengalami apa yang namanya kegagalan. Tapi yang luar biasa dari orang berhasil adalah orang yang tidak pernah berhenti untuk mencoba. Amin. Itu yang pertama. Bagi hamba Tuhan, ya, pelan-pelan Tuhan, bahwa jangan punya konsep berpikir bahwa mungkin di masa-masa dulu, ya, banyak gereja yang mungkin atau seorang pelayan Tuhan hanya melayani di satu tempat dan full timer, katakan hanya berharap dari gereja. Saya katakan tidak salah. Tetapi ketika kita punya apa yang namanya waktu, punya peluang, ya, yang lebih pentingnya adalah kita punya talenta. Ya, talenta itu kan kalau dalam Alkitab itu bisa dua, karunia raja dan imam. Gitu. Nah, lakukanlah apa yang kita bisa lakukan. Gitu. Jadi kalau memang kita bisa dan punya peluang, supaya kita juga tidak membebani jemaat. Ya, kenapa? Kalau perlu kita sama-sama dengan jemaat membangun ministry, membangun kerajaan Allah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan alergi dengan pekerjaan. Ya, karena Tuhan juga mengajar kalau kita nggak bekerja hendaklah jangan dikasih makan. Yang ketiga adalah bagi para pengusaha. Para pengusaha yang mesti harus ingat bahwa mereka itu dipanggil, mereka diangkat, diberkati karena Tuhan. Tentu Tuhan memberkati, memanggil, mengangkat bisnis mereka punya rencana, punya tujuan. Tujuannya apa? Bukan untuk perut diri sendiri, bukan untuk dirinya sendiri, ya. Tapi ketika mereka diberkati, tentu Tuhan ingin memakai supaya uang mereka dipakai untuk kerajaan Allah. Sebab itu dukunglah di mana kita bisa bertumbuh dalam satu pelayanan, Tuhan, ya. Dukunglah pelayan di situ, coverlah pelayan di situ secara keuangan, karena mereka atau penginjilan pelayan butuh apa yang namanya uang. Nah, ini tiga hal ini mungkin saya bagikan supaya juga kita membuka mata. Ini loh yang harus dilakukan, apalagi masa-masa sekarang. Ya, kita semuanya seringkali uang itu bisa menjadi segala-galanya. Orang lupa dan justru orang yang punya banyak uang lupa Tuhan. Tapi justru mestinya jangan karena kita sudah banyak uang lupa Tuhan, karena sekaya apapun, sehebat apapun, ketika kita meninggal, uang juga nggak akan dibawa. Benar, ya. Jadi saudara, saya melihat ya statementnya itu, uang itu tergantung di tangan siapa dia berada, ya. Dan hati-hati uang itu bisa mengubah sikap hati, ya. Jadi makanya Yesus mensejajarkan dirinya dengan Mamon. Dia bilang kamu nggak bisa mengabdi pada dua tuan, pada Tuhan dan pada Mamon, ya Pak, ya. Dan tadi juga saya tertarik dengan statementnya Pak Yohanes bahwa orang sukses itu bukan orang yang tidak pernah gagal, tapi orang yang tidak pernah menyerah sekalipun menghadapi. Ada nih yang terakhir nih Pak, ada kegagalan apa yang mungkin pernah Bapak alami dan itu benar-benar membuat berat gitu? Ada sesuatu dalam bisnis ini. Setelah kami bangun satu bisnis bakery yang pertama, berkembang luar biasa sehingga kami terus mengembangkan ada perusahaan-perusahaan yang lain. Ya. Ketika saya membangun satu perusahaan yang lain, yang sudah jelas tadi punya visi, jelas. Kami menghadapi ujian yang berat karena orang-orang yang bekerja dengan kami menipu kami. Tidak sedikit uang yang ditipu, itu miliaran, di atas 5 miliar ke atas. Ya, pada waktu kami baru memulai suatu usaha yang baru.
ini satu masa yang paling berat. Sampai saya berdoa sama Tuhan, apakah ini salah jalan atau saya salah langkah atau lain sebagainya. Tapi hal yang berikutnya adalah saya juga belajar untuk mengintrospeksi diri saya, menguji. Ya, mungkin saya yang salah, ada yang salah, dan saya minta ampun sama Tuhan. Dalam waktu 1 tahun, Tuhan nggak kasih jawaban apa-apa. Saya juga bergumul, istri saya menangis, sering menangis karena tidak sedikit uang yang dimakan orang gitu. Sampai sekarang belum ada pengembalian. Tapi ketika satu pagi saya berdoa, setelah berdoa saya dapat satu pesan. Ya, saya yang pertama begini, diingatkan tentang seorang anak yang terlahir dalam keadaan bisu tuli. Kalau seorang murid-murid Yesus bertanya, dosa siapakah sampai anak ini seperti ini? Dan Tuhan Yesus menjawab, bukan dosa siapa-siapa, tapi lewat anak ini nama Tuhan akan dipermuliakan. Pada waktu itu ayat ini teringat, dan saya tiba-tiba tuh bangkit dengan usaha yang saya sedang hadapi, satu persoalan yang berat, keuangan yang mandek. Para manajer saya berhentikan dan saya take over kembali. Tuhan bicara bahwa bukan salah siapa-siapa, tapi lewat usaha ini nama Tuhan akan dipermuliakan. Pada waktu itu saya katakan, dan saya sedang di tangga mau naik ke lantai 2, saya katakan, amin Tuhan, saya bergairah dan saya percaya ini suara Tuhan, dan Tuhan pasti buka jalan bagi kami. Jadi pada waktu kami ditipu itu menjadi satu pergumulan yang berat. Kami suami istri sangat berat, padahal kami sudah melakukan ini bukan untuk diri kami sendiri. Kami sempat bertanya dan penuh dengan pergumulan, apa kami yang salah dan kenapa seperti ini. Ya, semuanya kita mengintrospeksi diri. Tapi pada waktu itu saya diingatkan dengan satu kebenaran. Ketika dalam Alkitab katakan ada seorang anak lahir cacat, dan murid-muridnya bertanya, dosa siapakah anak kita, orang tuanya atau siapa? Tuhan katakan tidak, tapi oleh anak ini nama Tuhan akan dipermuliakan. Sejak waktu itu saya bangkit. Saya percaya bahwa perusahaan kami yang kami rintis yang miliaran, dan saya percaya Tuhan pasti akan pulihkan. Suatu saat saya akan bersaksi, menyaksikan bahwa kalau bersama-sama dengan Tuhan pasti ada jalan keluar. Tuhan akan tolong dan Tuhan pulihkan. Puji Tuhan, sekarang Tuhan sudah pulihkan. Puji Tuhan. Jadi itu yang luar biasa. Saya sudah merasakan apa yang dinyatakan itu terjadi sudah sekarang. Kami take over perusahaan itu semua, dan sekarang sudah terjadi pemulihan. Malah omsetnya itu jauh lebih besar dibanding pada waktu masih dipegang oleh manajer-manajer atau orang kepercayaan kami. Jadi saudara, kalau dari kisah itu saya melihat bahwa jangan cuma bersukacita waktu menerima ya Pak. Tuhan izinkan kehilangan itu nggak sedikit ya. Kalau hilang 500.000 masih bisa ketawa ya Pak. Miliar loh saudara. Ya, terima kurang kasih. Lebih sekitar 10 miliar. Iya, itu 10 miliar itu uang loh saudara, 10 M bukan ember. Tapi luar biasa ya, dan itu kebanyakan orang nggak lulus di situ Pak. Waktu ujian kehilangan, waktu ujian diberkati bisa, tapi waktu kehilangan tuh nggak bisa. Jadi Pak Yos sudah, ya itu yang Rasul Paulus bilang, ya aku ini sudah mengalami semua. Aku tahu kelimpahan tuh bagaimana, aku tahu kehilangan tuh bagaimana. Iya, yang terakhir Pak, pesan untuk pendengar Debbie Basjir TV. Pesan-pesan apa? Jadi pesan saya adalah bahwa kita lahir bahwa Tuhan akan bisa pakai entah dari mana kita berasal, siapa kita, ya asalkan kita mau, ya menyerahkan diri hidup kita kepada Tuhan, pasti Tuhan bisa pakai. Sekecil apapun pelayanan yang Tuhan percayakan atas kita, itu adalah
anugerah. Setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan pada perkara-perkara yang lebih besar. Haleluya, amin. Terima kasih ya Pak Yo ya. Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Ingat saudara, setia pada perkara kecil, Tuhan beri perkara yang besar. Jangan cuma cari yang besar, tidak setia dari yang kecil. Oke, saya percaya kisah ini sangat menginspirasi dan memberkati semua saudara. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut berjuang. Dan tadi Pak Yo berpesan, jangan takut memulai, karena langkah awal itu memang yang terberat, tapi itulah yang sangat menentukan. Ya, Tuhan memberkati. God bless you. Iya, ketika kita setia pada perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Bukan hanya Koko Bakery yang dipercayakan kepada hambanya Bapak Yohanes Wikarta, tetapi dia juga mengembangkan beberapa perusahaan yang sangat luar biasa bergerak di bidang minyak. Dan saudara bisa lihat tayangan inilah hal besar yang Tuhan percayakan. Dari banyak kisah perjuangan air mata, bahkan pernah ditipu sampai miliaran, tetapi janji Tuhan tidak pernah berubah, bahwa orang yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan itu pasti akan dibela. Dan ketika kita menjadi berkat, maka Tuhan memberkati usaha pekerjaan kita, supaya kita juga memberkati pekerjaan kerajaan Allah di bumi ini. Iya, di balik kesuksesan seorang suami pasti ada istri yang mendukungnya di dalam doa. Inilah sosok dari istri Pak Yohanes, yaitu seorang pendoa yang luar biasa dan menjadi penolong bagi keluarga, suami dan anak-anaknya. Shalom saudara, jika Anda merasa diberkati dengan channel YouTube saya, Anda bisa komen, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Ini sangat penting buat channel ini saudara, supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati.